Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alla dengan NIM 231401016, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows 2019. Di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai konsep DNS server. Kita akan pelajari nanti bagaimana server itu bekerja. Yang namanya Windows Server itu berfungsi sebagai macam-macam, punya role bermacam-macam, ada sebagai mail server, DHCP server, dan salah satunya adalah DNS server. Apa itu DNS server? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. DNS atau domain server bisa juga disebut domain name service. Ya, sama saja. Kalau server yaitu alatnya, kalau service yaitu software yang berjalan di dalam servernya. Server itu adalah yang namanya dunia jaringan komputer, yang namanya perangkat-perangkat, yang namanya alamat web server itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer. Ya, perangkat server yang namanya server maupun klien atau komputer apapun dari yang terhubung ke jaringan itu punya IP address, IP Internet Protocol Address. Dan yang namanya Internet Protocol Address itu ya semua sudah tahu, apalagi kalau yang sudah tahu tentang jaringan komputer, yaitu identitas perangkat di jaringan yang dikenal yang namanya IP, yang misalnya 122 atau 192.168.1.100 dari kelas A, kelas B, kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address. Sebenarnya tidak punya yang namanya cuman mengetahui supaya gampang bagaimana manusia untuk menunjuk sebuah alat di jaringan itu menggunakan nama, karena pada dasarnya manusia lebih gampang menghafal nama ketimbang menghafal angka. Misalnya manusia namanya si Budi. Si Budi punya nomor induk kependudukan yang panjang. Mungkin kita memanggil orang sesuai nomor induk. Tidak mungkin kita panggil orang dengan nomor induk kependudukan, sekalipun semua orang punya nomor induk kependudukan pasti berbeda-beda. Begitu juga perangkat komputer maupun website itu semuanya menggunakan IP. Nah, supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan yang user kita inginkan, tentu kita harus mengetik alamatnya, misalnya www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan ke DNS server, ke IP address Google. Mungkin 12 titik sekian. Nah, misalnya alamat Google-nya seperti ini. Sebenarnya saya alamatnya. Konsepnya dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analog. Analogi gampangnya seperti phone book, seperti address book. Di dalam nomor catatan telepon di handphone, kalau orang kan punya handphone, itu ada nomornya, itu ada kartunya, ada SIM cardnya, ada nomor teleponnya. Pasti beda-beda tiap orang nomor telepon. Kalau kita mau telepon seseorang, kita sulit menghafal nomor, menghafal angka itu sulit. Makanya kita simpan di alamat buku, alamat telepon di phone book, supaya kita tahu si Budi nomor teleponnya sekian, si Santi nomor teleponnya sekian, sehingga kalau kita ketik Santi akan keluar nomor teleponnya, terus tinggal kita dial atau konsepnya GS. Dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini, dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke sini. Siname ini adalah alias atau
nama asli dari hostname itu sendiri. Contohnya server Google. Nah, server Google itu kan tidak cuma satu Google punya banyak server. Di belakang layar, di backnya itu ada banyak server, alamat utamanya google.com. Tapi server bisa banyak, mungkin ada google1.com, google2.com dan seterusnya. Dan fungsinya dari si name ini, dari DNS server ini bisa menerjemahkan ke si name. Jadi saat kita membuka google.com, yang tampil bakal ditambahkan browser tetap google.com, tapi di belakang layar di backnya dia mengarahkan penggunaan untuk mengakses salah satu server Google, mungkin Google 1, mungkin Google 2, atau mungkin Google 3 dan seterusnya. Kira-kira begitulah singkat konsepnya dari domain name server atau DNS. Oke, contoh kali ini kita contohkan di simulasi network. Kita di virtual, jadi kita punya network switch ini VirtualBox host only adapter, kemudian ada server yakni JKTC1 yang kita sudah bikin, kemudian JKT server 1 yang juga sudah kita bikin. Kita coba lihat di server ini. Nah, ini di C1 ini aktif directory utama. Yang di C1 ini JKT, kita masuk ke menu DNS. Nah, di sini daftar perangkat yang terhubung terdaftar di DNS di server manage di JKTCDC1 ini cuman satu. Kalau kita mau lihat secara mendalam, kita klik tools, kemudian di DNS. Nah, di sini bisa lihat di bagian forward lookup zone, klik saja. Dan di sini ada domain yang kita bikin, sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, jadi sukasuka.com ini hanya mengenai nali alamat dia sendiri. Ini name servernya JKT ini. Tapi juga mengenai IP-nya sekalian, begitu juga mengenal praktek tetangganya, perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain di yakni JKTC server 1. JKT ARV1 dia alamatnya ini 1968.5612. Oke, itulah konsepnya. Oke, ini secara prakteknya yang simple saja tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server JKT1 ini akan daftar nama komputer lainnya. Berikutnya IP address-nya berapa. Oke, kita praktek contohnya. Oke, buka VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Windows 10 ini saya join ke domain. Masih workgroup, kita jalankan si Windows 10 ini. Pasti bagian network settingnya ini attack host only adapter sama dengan Windows Server Domain Control. Windows server yang server ini di bawah ini juga attack to host. Jadi mereka tiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Di ini kita IP address-nya dapat berapa? Ini Win11 10. Ini kita lihat saja. Oke, kita login. Oke, sudah login. Sekarang kita lihat IP-nya dulu. 192.168.11.113. Ini IP-nya didapat dari DHCP server VirtualBox. Oke, masuk ke Windows Server yang ini, yang maksudnya sekarang saya mau join domain si perangkat ini di Windows 10. Untuk join perangkat kita masuk ke komputer, Advanced View, Edit System Setting. Nah, ini
video view-nya Adobe System setting. Nah, kita masuk komputer name, kemudian kita change. Nah, komputer namanya biarkan saja seperti ini. Nah, terus kita join domain ke sukasuka.com. Oh ya, servernya harus kita arahkan dulu, nanti ada tentang praktek DHCP server. Oke, kemudian center, kita ke properties, kemudian ke DNS-nya 192.168.56. Terus ini DNS dari si DC1 server. DC1 view adaptation system setting. Oke, sekarang kita ke komputer ini, kita share dulu. Domainnya kita join domain sukasuka.com. Oke, kemudian sukasuka blacklist administrator. Oke, welcome to sukasuka.com. Kita restart. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Ya, oke, sesuai login. Sekarang kita mau login sebagai domain lewat ID domain atau lokal. Kita pakai lokal saja, soal yang penting dia join dulu. Oke, sekarang sudah login, coba kita cek queensnya. Nah, ini saya refresh, saya tekan V5 atau klik refresh. Di sini keluar daftar DNS-nya di Sukasuka ini. Ada perangkat baru Win 10 -1-nya, -1-nya IP-nya 192.168.56.13. Oke, jadi ada yang baru join domain, langsung daftar DNS server. Si domain controller, contohnya si Windows 10 tadi yang sudah join domain, ada hostname-nya apa, terus VPN DN atau full flight domain name-nya. Nah, ini nama lengkap dari perangkat beserta dia join ke domain apa. Begitu juga IP address-nya kelihatan di sini. Oke, klik cancel saja. Oke, itulah yang namanya sedikit praktek dari DNS server. Di sini praktek hanya sebatas belajar konsep. Kemudian kita belajar bagaimana saat perangkat itu terdaftar di DNS server saat join domain, dan seperti biasa kalau mau lebih jelasnya. Oke, silakan sering praktek DNS-nya, terus coba join domain perangkat server yang ada. Oke, kalau begitu kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai konsep DNS server beserta contoh prakteknya sesuai melalui join domain dan registrasi perangkat tersebut di DNS server domain controller. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.